Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan membuat rangkaian menggunakan kode blok. Ini adalah aplikasi Tinkercad berbasis online. Ini adalah komponen-komponennya. Ini adalah kodenya. Ini adalah start simulation untuk menghidupkan dan mematikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kode blok. Kode blocks adalah IDE atau Integrated Development Environment, yaitu lingkungan development terintegrasi untuk pemrograman bahasa C atau C++ dan Fortran. Berbagai macam free compiler tersedia di sana, mulai dari GNU GCC compiler, Ciguin compiler, Borland C++ compiler, sampai dengan compiler untuk microcontroller seperti GNU compiler for AVR ARM, dan masih banyak lagi. Kode blocks ini bersifat multi-platform atau cross-platform, artinya dapat diinstal di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS tanpa kehilangan fitur-fitur utamanya. Semuanya akan sama persis di setiap sistem operasi tempat instalannya. Nah, kode blocks Arduino ini adalah distribusi khusus kode sumber terbuka block ID yang disempurnakan untuk mengembangkan Arduino. Ini memberikan pengembangan perangkat lunak lebih menuntut dengan segala sesuatu yang harus dimiliki oleh ID modem, termasuk pelipatan kode, penyelesaian kode, pengembalian kode, kompilasi, serta pengunggahan untuk Arduino. Dengan panduan proyek khusus, mudah membuat proyek Arduino yang siap digunakan. Distribusi ini mengintegrasikan file inti Arduino terbaru, pustaka Arduino standar, AVR toolchain, Arduino Boulder, terminal serial, dan yang paling menarik, simulator Arduino tingkat API atau sedang dikembangkan. Fiturnya, yang pertama itu penyihir proyek khusus untuk pengembangan Arduino. Yang kedua itu file dan pustaka inti terintegrasi Arduino. Yang ketiga yaitu mengkompilasi file inti yang di-cache untuk mempercepat kecepatan kompilasi atau dibandingkan dengan ID Arduino asli. 4. Terintegrasi rantai alat penyusun AVR prakonfigurasi. 5. Papan Arduino populer didukung sebagai target pembangunan. 6. Menggunakan hex ke papan Arduino atau didukung Leonardo dengan menjalankan target yang dibangun. 7. Simulator tingkat API Arduino atau tahap sangat awal terintegrasi sebagai target pembangunan. Nah, sekarang saya akan membuat sensor peer dengan kode blok. Kita cari komponennya dulu di sini. Yang kita butuhkan itu Arduino, ya Arduino. Kemudian saya akan menjelaskan dulu apa ini Arduino. Arduino itu pengendali micro single board yang bersifat open source, diturunkan dari Wiring Platform, dirancang untuk memudahkan pembangunan elektronik dalam berbagai bidang. Nah, kemudian yang kita butuhkan itu resistor. Nah, ini namanya resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat
atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan atau nilai resistansi suatu resistor disebut ohm atau dilambangkan dengan simbol omega. Ini kita ubah jadi 100 ohm. Nah, kita letakkan di sini. Kemudian yang dibutuhkan lagi itu buzzer atau speaker. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Nah, buzzer ini adalah komponen elektronika yang tergolong transducer. Kemudian kita ambil peer sensor. Ini komponen yang paling utama di rangkaian sensor ini, sensor peer ini. Peer atau passive infrared receiver merupakan sebuah sensor berbasiskan infrared, akan tetapi tidak seperti sensor infrared kebanyakan yang terdiri dari IR, LED, dan fototransistor. Peer tidak memancarkan apapun seperti IR LED. Sesuai dengan namanya, yaitu pasif, sensor ini hanya merespon energi dari pancaran sinar inframerah pasif yang dimiliki oleh setiap benda yang terdeteksi olehnya. Benda yang bisa dideteksi oleh sensor ini biasanya adalah tubuh manusia. Nah, ini di dalam sensor peer ini terdapat bagian-bagian yang mempunyai perannya masing-masing, yaitu Fresnel lens, ear filter, pyroelectric sensor, amplifier, dan komparator. Nah, ini adalah komponen-komponennya. Kemudian kita akan memasang jumpernya. Fungsi jumper ini nih untuk menghubungkan. Bentar. Ini langsung saja. Ini terminal 2. Suaranya kita ubah range ini ke pin 5. Warnanya kita ubah kuning aja. Kemudian ini kedua, ini pin 2 Arduino ke kaki komponen pertama sensor peer. Kita kasih warna grey. Kemudian ini 5 volt ke kaki yang di tengah. Kita kasih warna red. Dan terakhir ground ke kaki sensor yang terakhir. Kita kasih warna black. Nah, ini adalah rangkaian sensor peer. Nah, sekarang saya akan membahas kode bloknya. Ini adalah kode blok. Ini blok. Ini adalah outputnya, ini inputnya, ini notationnya, ini kontrol, ini math, ini variables. Nah,
Nah, ini kita pasang kodenya atau programnya. Ini kemudian output inputnya output ini, kemudian untuk kontrolnya ini dipasang, lalu ini kemudian kita ubah jadi sama dengan ini peer sensing value, baru outputnya ini speaker on pin dan untuk mematikannya. Nah, ini adalah kode blok atau program sensor peer ini. Ini peer sensing value, ini digital pin 2, bisa dilihat ini P2. Terus ini play speaker on pin 5, ini 5 D5, and ini turn off speaker on pin 5 juga, ini bisa dilihat. Nah, ini pin 5 ini bisa dibilang untuk pengontrol speaker. Ini kita ubah jadi 2 with count 60 for 2 set. Nah, ya, ini adalah codingannya udah selesai. Kemudian kita coba start simulation. Ini kita geser dikit nih. Dia akan menghasilkan suara seperti ini. Nah, sensor peer ini bekerja dengan menangkap energi panas yang dihasilkan dari pancaran sinar inframerah pasif yang dimiliki setiap benda dengan suhu benda di atas 0 mutlak, seperti tubuh manusia yang memiliki suhu tubuh kira-kira 32 derajat Celcius, yang merupakan suhu panas yang khas yang terdapat pada lingkungan. Nah, pancaran sinar inframerah inilah yang kemudian ditangkap oleh pyroelectric sensor, yang merupakan inti dari sensor peer ini, sehingga menyebabkan pyroelectric sensor yang terdiri dari gallium nitrat, kalsium nitrat, dan lithium tantalate menghasilkan arus listrik. Loh, kok bisa menghasilkan arus listrik? Nah, ini karena pancaran sinar inframerah ini membawa energi panas. Prosesnya itu hampir sama seperti arus listrik yang terbentuk ketika sinar matahari mengenai solar cell. Dan kenapa sensor ini kebanyakan bereaksi pada tubuh manusia? Nah, hal ini disebabkan karena adanya air filter yang menyaring panjang gelombang sinar inframerah pasif. Nah, gelombang sinar inframerah pasif air filter di modul sensor peer ini mampu menyaring panjang gelombang sinar inframerah pasif antara 8 sampai 14 mikrometer. Sehingga panjang gelombang yang dihasilkan dari tubuh manusia yang berkisar antara 9 sampai 10 mikrometer ini saja dapat dideteksi oleh sensor. Nah, jadi ketika seseorang berjalan melewati sensor ini akan menangkap pancaran sinar inframerah pasif
yang dipancarkan oleh tubuh manusia yang memiliki suhu berbeda dari lingkungan, sehingga menyebabkan material piroelektrik ini beraksi dan akan menghasilkan suara seperti ini. Buzzernya akan mengeluarkan suara ketika sensornya terdeteksi. Nah, ketika manusia berada di depan sensor PIR dengan kondisi diam, maka sensor PIR akan menghitung panjang gelombang yang dihasilkan oleh tubuh manusia tersebut. Baiklah, itulah tadi percobaan saya, yaitu rangkaian menggunakan kode blok. Ini kode blok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.